Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Halo Sobat Kabaran, kembali lagi di acara podcast Kabaran kajian bulan Ramadan di minggu kedua bersama saya Desi Rosilawati. Tentu pada acara podcast kali ini saya tidak sendiri. Kami menghadirkan bintang tamu di mana beliau ini merupakan dosen pengampu pendidikan agama Islam Universitas Sari Al-Hitam. Sekaligus beliau juga merupakan wakil kepala sekolah bagian kerohanian SD Plus Al-Hitam. Beliau ini merupakan kali ini kita ada Bapak Muhammad Rifat, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Desi. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga, alhamdulillah baik-baik saja. Kami juga ucapkan selamat bergabung kepada para audiens Sobat Kabaran yang sudah bergabung dimanapun kalian berada. Baik Sobat Kabaran, alhamdulillah pada podcast kali ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai latih kesabaran perbanyak amal di bulan suci Ramadan. Berbicara mengenai kesabaran itu sendiri gitu ya Pak, masih ada beberapa orang yang masih keliru dalam definisi kesabaran, yang hanya tahu sebatas kesabaran itu menahan diri dari sesuatu atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak. Nah, dari hal tersebut Bapak boleh jelaskan gitu, apa sih pengertian sabar menurut perspektif Islam? Oke. Baik, secara bahasa emang betul ya, tadi sabar itu adalah al-habsu, artinya menahan diri. Cuman kalau secara istilah atau perspektif Islam, jadi menahan diri dari 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang harus kita tahan gitu. Di antaranya satu, kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita harus bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan atau larang. Dan yang ketiga, kita harus sabar dalam takdir yang Allah berikan, yaitu takdir pahit atau musibah. Jadi ada 3 yang harus kita menahan diri gitu. Ya, jadi bukan sekadar menahan hal-hal yang dilarang Allah aja, tapi ada yang tadi 3 unsur tadi ya Pak. Ya saja Pak, apa sih ketentuan keutamaan bersabar gitu? Untuk keutamaan bersabar, tentu yang sudah sering kita dengar atau sering kita lihat dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Jadi sesungguhnya Allah itu selalu menyertai orang-orang sabar. Ketika seseorang bersabar, maka akan disertai oleh rahmat Allah, maghfirah Allah, keberkahan dari Allah, dan petunjuk dari Allah, seperti itu. Ya, berarti keutamaan kesabaran itu sangat wow gitu ya. Betul. Yang ini Pak, terus apa sih manfaat puasa dalam melatih kesabaran gitu? Manfaat puasa dalam melatih kesabaran tentu sangat bermanfaat sekali. Mengapa? Karena selama kita bulan puasa, kita dilatih kesabaran penuh puas selama 1 bulan. Kita bersabar menahan hawa nafsu selama dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Tentu itu setiap hari kita latih, dan manfaatnya untuk nanti di luar bulan puasa, tentu kita bisa mengendalikan lebih baik lagi berbagai hawa nafsu yang ada dalam diri kita ya. Karena ketika sudah di luar bulan Ramadan, kita tetap harus bersabar dan harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, ketika sebulan penuh kita dilatih hawa nafsu dalam berpuasa, tentu ketika di luar bulan puasa kita lebih mantap lagi untuk mengendalikan hawa nafsu. Berarti kesabaran kita harus tetap ya Pak, enggak hanya di bulan suci Ramadan aja. Betul, justru harus meningkat karena di bulan puasa kita dilatih kesabaran kita. Tapi harus konsisten juga ya sampai nanti bulan Ramadan selesai ke bulan selanjutnya. Terus amalan sunnah apa saja yang baik dilakukan pada waktu menjelang ibadah puasa gitu? Nah, ini amalan yang harus kita lakukan di bulan puasa tentunya banyak ya. Karena di bulan puasa ini pahala yang ibadahnya wajib itu lebih ditingkatkan, lebih dilipat gandakan lagi.
pahala ibadah sunat itu menjadi pahalanya pahala wajib. Ibadah yang mubah menjadi sunat. Contohnya yang mubah itu kan makan itu kan mubah, wenang gitu. Tapi ketika bulan puasa menjadi sunat, salah satunya itu sahur. Jadi amalan yang harus kita lakukan satu adalah sahur. Mengapa? Karena di dalam sahur ada keberkahan. Walaupun kita kuat, tidak sahur juga puasa kuat sampai maghrib, tapi tetap oleh Nabi dianjurkan untuk sahur. Gitu. Itu salah satunya, satu ya, sahur. Dan sahur itu disunahkan menjelang subuh. Jadi jangan jam 2, jam 3, jam 5, setengah 4 atau jam 4, itu sunahnya begitu. Pertama, masih banyak ya. Yang kedua yaitu berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Toh kalau kita kuat sampai isya, tenang, kita masih kuat sampai isya juga, itu tidak baik. Justru oleh Nabi dianjurkan menyegerakan berbuka puasa, dan dengan yang manis-manis, dengan kurma kalau ada. Kalau tidak ada dengan kurma, dengan apapun, asalkan makanan yang manis seperti itu. Berarti pas waktu menjelang buka itu, pas waktu masuk buka itu berarti kita tuh harus segera berbuka. Betul, gitu jangan ya. ditahan-tahan walaupun kita masih kuat. Walaupun kita kuat ya, udah kuat aja. Tapi harus disegerakan gitu ya Pak. Terus bagaimana cara agar bisa selalu istiqomah menjadi orang yang sabar di bulan suci Ramadan ini, dan kalau bisa sampai seterusnya gitu. Oke, sebelum ke situ masih banyak ya, biar kita berbagi dulu ya untuk amalan di bulan Ramadan ya. Ada 6 atau 7 hal yang saya akan sampaikan. Tadi baru 2 ya. Selanjutnya itu sholat tarawih ya. Karena di bulan-bulan biasa tidak ada sholat tarawih, hanya ada di bulan Ramadan. Maka itulah amalan yang harus kita lakukan ya. Karena hanya setahun sekali datang sholat tarawih. Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan dengan mengharapkan ridha Allah dan ikhlas, maka akan Allah ampuni. Itu. Selanjutnya yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Karena satu huruf Al-Quran itu Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, itu kan berlipat ganda. Itu baru satu huruf. Coba kalau kita baca 1 ayat itu berapa huruf? Apalagi kita kalau 1 hari 1 juz, one day one juz, itu berlipat ganda ya. Maka harus memperbanyak baca Al-Quran. Untuk selanjutnya, amalan yang harus kita lakukan yaitu memperbanyak sedekah. Terutama memberi makanan untuk orang-orang yang berpuasa gitu. Karena tadi bulan puasa itu dilipat gandakan pahalanya gitu. Coba kalau kita bersedekah, Desi punya uang 100, yang disedekahkan 10.000, berapa sisa uangnya? 90.000. Itu secara matematika betul. Tapi secara hitungan Allah, justru di akhirat yang sisa Desi punya itu 10.000. Sedangkan yang 90.000 itu habis digunakan untuk makan ya. Bisa jadi kotoran ataupun bisa jadi daging. Tapi yang sisa yang Desi punya itu adalah 10.000. Tapi oleh Allah dilipat gandakan. Bisa jadi 100, 1 juta, bahkan tak terhingga seperti itu. Kalau 100 di bulan Ramadan. Selanjutnya 2 lagi amalan yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah beristighfar. Itu bertobat kepada Allah. Perbanyaklah beristighfar di malam hari bersama laksanakan sholat tahajud ya. Yang terakhir adalah i'tikaf, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Seperti itu di antara amalan-amalan sunnah Ramadan yang harus kita perbanyak ya. Iya. Dari amalan-amalan yang kita harus lakukan tadi yang tadi salah satu yang Bapak sebutkan 7 itu Allah ngasih pahalanya nggak main-main gitu ya, berlipat-lipat kayak tadi. Terus bagaimana Pak cara agar bisa selalu istiqomah menjadi orang yang sabar di bulan suci Ramadan ini dengan dan kalau bisa sampai seterusnya gitu? Caranya tentu kita pertama dari niat dulu ya. Kita harus mempunyai niat yang betul-betul.
ingin menggapai ridho Allah. Ketika kita sudah punya niat yang kuat ingin menggapai ridho Allah, insya Allah kita akan terus bersabar. Yang kedua, walaupun Ramadan sudah berhenti, kita tetap harus meningkatkan amalia yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, karena tantangannya sangat berat. Kalau di bulan Ramadan orang semua pasti ikut, ketika ngaji ikut ngaji, ketika puasa semuanya puasa. Tapi justru di luar bulan Ramadan itu tantangannya sangat berat, karena kebanyakan orang tidak puasa. Nah, tantangan kita untuk melakukan puasa sunnah sangatlah berat. Maka tadi yang pertama harus punya niat yang kuat. Yang kedua, tekadkan dalam diri kita ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau melakukan sesuatu itu harus diniatin dulu. Betul, gitu ya Pak ya. harus. Kalau nggak niat mah ya Harus punya niat yang kuat. iya, yang kuat dulu. Terus cara apa saja yang bisa melatih kesabaran kita di bulan suci ini Pak? Cara apa saja ya? Cara apa yang bisa melatih Kesabaran kita gitu. Tentu itu pertama dengan puasa ya, karena puasa itu melatih kesabaran kita. Puasa itu kita dilatih untuk tidak makan siang, minum siang. Yang biasanya kita selalu makan siang, minum siang, apalagi di tengah hari enaknya kan makan yang dingin, bakso. Tapi di bulan puasa kita dituntut untuk bersabar, menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan di siang atau sore hari. Kita harus melakukannya dengan waktu yang telah ditentukan. Itu salah satu yang melatih kesabaran kita di bulan Ramadan itu adalah puasa. Seperti itu. Terus apa aja yang dapat dilakukan jika seseorang merasa kesulitan dalam mempertahankan kesabaran selama bulan Ramadan Pak? Nah, ketika kita sulit mempertahankan kesabaran kita, tentu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Barangkali kita banyak dosanya sehingga kita masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kesabaran kita sulit untuk dikendalikan. Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Ya, jadi banyak istighfar gitu Betul. ya kayak gitu. Terus bagaimana Pak latihan kesabaran dapat membantu meningkatkan kualitas amal selama bulan suci Ramadan? Apa ulang lagi? Bagaimana latih kesabaran dapat membantu meningkatkan kualitas amal selama bulan Ramadan? Betul. Kesabaran itu dapat meningkatkan kualitas amal kita. Kenapa? Karena as-shaumu nisfus sabru. Puasa itu sebagian dari sabar. Ya. Ketika kita bersabar melaksanakan puasa, tentu itu akan menjadi kualitas amal puasa kita itu benar-benar sempurna gitu. Terus orang-orang yang bersabar itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Ketika puasa itu kan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, itu mencapai nilai takwa gitu. Ketika kita benar-benar bisa bersabar dalam melaksanakan puasa, kita akan meraih tingkatan ketakwaan seperti itu. Berarti ya Sobat Kebaran, di bulan Ramadan ini untuk cara melatih kesabaran kita agar istiqomah untuk bulan-bulan selanjutnya itu harus banyak-banyak istighfar kayak gitu mungkin ya. Terus kalau untuk di bulan-bulan setelah Ramadan ini, kalau kita ingin melaksanakan sesuatu dan konsisten apa yang dilakukan saat bulan Ramadan itu harus diniatkan dulu awalnya kayak gitu. Untuk Sobat Kebaran, kalau ingin bertanya boleh silahkan. Ada yang masuk pertanyaan? Untuk Sobat Kabaran yang ingin bertanya boleh ya, bisa langsung ke Bapak Rifat gitu. Di sini ada dosen dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Syariah Al-Aitam.
Ini ada dari Fahma. Min, gimana agar dapat mempertahankan kesabaran secara istiqomah? Dia udah doa. Untuk mempertahankan kesabaran secara istiqomah tentu niatnya dulu ya. Pertama tadi niat kita ya untuk tetap bisa melaksanakan kesabaran ya, baik di bulan suci Ramadan apalagi nanti di luar bulan suci Ramadan. Tentu tantangannya begitu banyak, kita harus mempunyai niat yang kuat. Kedua, tentu meminta kepada Allah supaya kita tetap diberikan kesabaran yang kuat gitu ya. Tapi ketika kita betul-betul melaksanakan kesabaran di bulan Ramadan, sebulan penuh kita melakukan atau mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah ketika di luar bulan Ramadan kita akan kuat kalau kita betul-betul melaksanakan kesabaran di bulan Ramadan seperti itu. Jadi seperti itu ya sobat kabaran. Terus Pak, ini ada apa saja sih amalan yang dapat dilakukan untuk memperbanyak kesabaran selama bulan suci Ramadan? Amalan yang dapat dilakukan untuk memperbanyak kesabaran gitu. Kesabaran kita tuh jadi bertambah-tambah. Ya, tentu salah satunya tadi kan udah dijelaskan, perbanyaklah baca Al-Quran kan. Secara kalau nafsu inginnya gitu, kita kan inginnya lihat HP gitu. Tapi itu kan nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kan itu bukan amalan yang baik. Justru kita harus perbanyak baca Al-Quran. Ketika kita udah menikmati baca Al-Quran, hati kita tenang. Insya Allah itu menjadi lebih sabar lagi. Walaupun nafsu kan itu inginnya yang enak-enak gitu. Iya. Pasti yang nafsu itu selalu bertentangan dengan hati kita gitu. Seperti itu. Terus ini Pak, ada dari Sylvie _I5589, ganjaran apa yang akan kita dapatkan bila bisa melatih kesabaran? Ganjaran tentu untuk ganjaran itu Allah yang memberikan pahala. Ketika ganjaran itu ada yang langsung di dunia, ada yang langsung kelak di akhirat. Untuk di dunia Allah akan memberikan kemudahan di setiap urusan. Allah selalu akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sabar. Dalam ada pepatah mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Orang yang selalu bersabar, apapun pekerjaannya, apapun masalahnya, selalu akan ada jalan keluar. Itu. Di akhirat tentu balasan buat orang-orang yang bersabar tiada lain adalah surganya Allah. Masya Allah tuh ya, ini dari Sylvie. Ganjaran yang kita akan dapatkan itu apalagi di akhirat ya, kita akan mendapatkan surga dengan ridhonya gitu ya. Terus ini ada dari Hapsi. Min, bagaimana sih cara meredam amarah yang menggebu-gebu? Menggebu-gebu nih. Ketika kita sedang ada dalam amarah, coba kita ambil air wudhu. Kita berwudhu ya, supaya amarah kita terendam. Ketika kita masih punya amarah, ketika sudah wudhu, coba duduk dengan tenang. Masih ada amarah, coba kita berbaring itu supaya amarah yang ada dalam diri kita itu hilang, seperti itu. Ya, jadi sobat kabaran untuk mengatasi meredamkan amarah kita gitu ya. Sasarannya tadi yang Bapak bilang bahwasanya kita harus berwudu, tenangkan diri, duduk, jangan langsung aduh ini emosi terus gimana ya, nah, kayak gitu ya. Apa ada pertanyaan lagi dari sobat kabaran untuk satu orang lagi saja? Ini ada dari Ramadan Syah 1611. Kalau nunggu buka ngabuburit sambil nonton video mukbang itu apakah batal pahala puasanya?
Ya Allah, nunggu bukanya sambil mukbang. Gimana Pak? Kalau puasanya tidak batal, cuman lebih baik nonton videonya yang berfaedah lah, seperti ceramah gitu kan. Itu bisa menggoda gitu, bisa menggoda nafsu kita. Justru ketika kita melihat video mukbang, justru nafsu kayaknya enak nih gitu. Takutnya nanti nafsu tidak bisa terkendali gitu. Yang lebih baik saya sarankan ketika ngabuburit itu tontonlah video-video yang berfaedah seperti itu. Karena banyaklah ya di medsos video ceramah ataupun video yang lain seperti itu. Ya, jadi ya Sobat Kabaran, ketika kita nunggu buka puasa, lebih baik kita nonton video ceramah kan, jadi nambah ilmu kita gitu ya, kayak gitu. Jangan nonton mukbang. Oke. Terus Pak, ini ya dari saya gitu. Kan terkadang kalau di bulan suci Ramadan itu kan suka hatam Quran gitu ya. Orang-orang tuh punya target 1 bulan sama bulan suci Ramadan itu pengen hatam Quran. Tapi ketika di bulan-bulan biasa gitu, pas baca Al-Qurannya itu males, banyak godaan gitu. Nah pertanyaannya gimana sih buat mempertebal istiqomah kita gitu ya, biar pas tamat hatam Quran itu bukan hanya tergoda di bulan suci Ramadan aja gitu, tapi di bulan-bulan biasanya juga tetap hatam gitu. Betul. Tidak aneh ya selama bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah berkah, bukan hanya untuk umat Islam. Justru orang non Muslim pun merasakan keberkahan di bulan suci Ramadan ini ya. Karena suasananya menjadi agamis gitu. Yang tadinya tidak pakai jilbab jadi ikut pakai jilbab. Yang tadinya tidak jarang ngaji Quran jadi ikut ngaji tadarus gitu. Kebanyakan kan ibu-ibu yang tadarus itu ibu-ibu gitu ya, ngaji gitu. Yang biasanya itu jarang gitu, tapi ketika bulan Ramadan ibu-ibu ikut tadarus itu alhamdulillah ya menurut saya. Tapi yang susahnya itu tadi di luar bulan Ramadan, meneruskan amaliyah di bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan yang tadinya biasa ngaji, misalkan 1 hari 1 juz ya di bulan Ramadan itu, sehingga ketika puasa tamat juga Quran ya khatam 1 kali. Nah ketika di luar bulan Ramadan itu tantangannya sangat berat, karena tidak semua mengaji lagi gitu, kembali ke biasa. Nah supaya kita tetap istiqomah, targetkan oleh kita, niatkan bahwa kita harus bisa 1 hari 1 juz. Kalau bisa niatkan oleh kita bahwa ngaji Quran itu wajib. Jadi ketika mindset kita ngaji itu wajib, ketika kita tidak ngaji maka dosa gitu. Ketika kita sholat itu kan wajib. Ketika seseorang meninggalkan sholat, apakah dia berdosa? Tidak. Gitu. Padahal ngaji itu tidak wajib ya, sunnah. Tapi ketika kita menekankan, punya niat bahwa ngaji buat saya itu wajib 1 hari 1 juz, maka pasti gimana pun caranya kita akan akan melaksanakan 1 hari 1 juz seperti itu. Oh ya. Jadi one day one juz gitu. One day one juz gitu. Jadi buat ngekonsistenin gitu ya, biar hatam Quran itu enggak hanya di bulan suci Ramadan aja, kita harus punya pemikiran bahwa mengaji itu wajib seperti sholat ya. Dan punya target juga ya. Gitu. Misalkan mau 1 hari 2 lembar boleh. Kita pokoknya wajib 1 hari 2 lembar seperti itu. Terus ini ada dari Teh Silvi juga, Pak sunnah dalam berbuka puasa, apakah lebih mendahulukan buka atau sholat maghrib terlebih dahulu? Lebih mendahulukan buka dulu ya, karena menyegerakan berbuka puasa dengan yang manis gitu. Sudah buka, itu kan udah buka, silakan mau lanjut makan, mau sholat silakan gitu. Justru kita harus buka dulu dengan yang manis-manis gitu. Kalau kita kebiasaannya langsung makan, tidak apa-apa gitu. Karena di setiap rumah itu beda-beda. Seperti saya, kalau di rumah saya itu makan dulu gitu.
Tapi ketika kita di mertua gitu, tajil dulu, sholat, baru makan. Gitu. Jadi intinya ketika ada maka kita harus langsung berbuka. Harus setidaknya harus ngebatalin dulu. Harus gitu ya. ngebatalin dulu. Ya, soalnya kalau misal sholat dulu, aduh ini udah ini Ya, jadi nanti ketika sholatnya ingat makan gitu. Iya, Lebih baik lagi makan ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan. Apalagi kalau makanan udah terhidang mah itu mah Betul. harus langsung berbuka gitu deh. Terus terus gini Pak, suka kalau lagi bulan Ramadan nih, kan tadi kita lagi ngebahas kesabaran. Iya. Gimana kalau kita tuh lagi puasa, tapi emosi kita tuh nggak terkendali, itu puasanya batal atau hanya mengurangi pahalanya saja? Betul. Puasa itu ada puasa yang hanya menahan haus dan lapar saja. Kan dalam kata Rasul, kamso imin, banyak yang berpuasa tetapi dia hanya dapat menahan haus dan lapar saja. Kenapa? Pahalanya tidak dapat. Artinya dia tidak bisa menahan mulut kita atau amarah kita. Dia tidak bisa menahan mulutnya gitu. Jadi dia mulutnya tidak berpuasa. Artinya dia menggibah orang lain. Tangannya dia tidak berpuasa, dia melakukan maksiat, entah itu nyuri atau mukul. Matanya dia tidak ikut berpuasa, melihat hal-hal yang Allah larang, maka tidak ada ganjaran buat orang itu. Dia hanya dapat menahan haus dan lapar saja, seperti itu. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja, itu hanya secara fikih, tapi harus menahan semua anggota badan kita itu juga harus ikut puasa gitu, dari hal-hal yang dapat merusak pahala ibadah puasa itu. Ya, jadi harus tetap berusaha mengontrol diri buat sabar gitu ya, jangan sampai apalagi sampai berkata-kata yang tidak gitu ya gitu. Coba dong. Harus membahasnya. Baik, sampai di sini dulu Pak podcast kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak serta berbagi ilmunya dengan kita-kita Pak. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup, jangan lupa, saya Desi Rosalawati dan Bapak Muhammad Rifat pamit undur diri, semangat menjalankan ibadah puasanya dan selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa Sobat Kabaran, di minggu depan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pada pukul 2 sore akan kembali lagi podcast part 2 di live IG-nya Ilkom. Jangan lupa juga tonton podcast kita di YouTube-nya Himakom Official. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.